Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan suci Ramadan adalah melaksanakan qiyamul lail atau salat tarawih. Salat tarawih ini sangat luar biasa fadilah dan keutamaannya. Mulai dari malam pertama sampai malam ke-30 itu masing-masing memiliki fadilah dan keutamaannya. Di sini saya akan menyampaikan fadilah dan keutamaan salat tarawih. Dalam kitab Darrutun Nasihin dijelaskan bahwa ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang fadilah dan keutamaan salat tarawih, beliau menjawab, yakhrujul mu'minu min dhanbihi fi awwali lailatin kayaumi waladathu ummuhu. Yang artinya pada malam pertama, jadi ketika kita melaksanakan sholat tarawih pada malam pertama, yang kita dapatkan adalah dosa orang-orang mukmin. Ya, kita seorang mukmin yang melaksanakan sholat tarawih pada malam pertama seperti ketika ibunya melahirkannya ke dunia. Maka dosa kita itu diampuni, maka kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita. Subhanallah, itu baru malam pertama. Malam kedua, wa fi lailatil tsaniyah yaghfarullahu wa li abawayhi in kana mu'minin. Pada malam kedua, orang yang sholat tarawih akan diampuni dosanya serta dosa kedua orang tuanya jika orang tuanya itu beragama Islam atau seorang mukmin. Maka tidak hanya dosa kita, tapi dosa kedua orang tua kita selagi mereka mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Keutamaan malam ketiga, wa fi lailatil tsalitsah yunadi malaku min tahtil arsy ista'nifi amala ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi. Pada malam ketiga, malaikat di bawah ars berseru. Jadi para malaikat itu berseru, mulailah melakukan amal kebaikan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Kita sadari bahwa setiap kita pasti memiliki dosa. Kita yakin bahwa banyak dosa yang telah kita lakukan, banyak kelalaian, kemaksiatan yang telah kita lakukan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu ketika kita melaksanakan sholat tarawih di malam ketiga. Kemudian malam keempat, wa fi lailatir rabi'ah lahu min ajri mithlu qiraati taurati wal injil waz zabur wal qur'an. Pada malam keempat, orang yang melaksanakan sholat tarawih dia akan mendapatkan pahala sebagaimana seseorang yang membaca kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Quran.
Kita yakini bahwa setiap kitab suci itu ketika dibaca pasti mendatangkan pahala bagi kita. Bayangkan saja kalau kita anggap kitab-kitab lain itu seperti Al-Quran, setiap huruf Al-Quran yang kita baca itu sudah mendapatkan 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita mengkhatamkan Al-Quran? Subhanallah, sudah tak terhitung pahala yang akan kita dapatkan. Maka ketika kita melaksanakan sholat tarawih malam keempat, itu sama seperti kita membaca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan Al-Quranul Karim. Keutamaan sholat tarawih pada malam kelima, wa fi lailatil khamisah a'tahu Allah Ta'ala mithla man shalla fil masjidil haram wa masjidil Madinah wa masjidil Aqsa. Maka pada malam kelima Allah akan memberikan pahala seperti seseorang yang sholat di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ketika kita sholat di Masjidil Haram, itu pahalanya luar biasa. Kata Nabi Muhammad SAW, ketika sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat. Sementara di Masjidil Nabawi itu 1000 kali lipat. Sedangkan di Masjidil Aqsa itu 500 kali lipat dibanding sholat di masjid-masjid biasa. Maka ketika kita belum mampu pergi ke sana, belum ada kecukupan finansial atau materi untuk berangkat ke Madinah, ke Masjidil Haram maupun Masjidil Aqsa, maka pada malam yang kelima ketika kita melaksanakan sholat tarawih, itu kita mendapatkan pahala sama seperti ketika kita melaksanakan sholat di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Subhanallah. Nah, kita lanjut malam yang keenam. Wa fi lailatis sadisa a'tahu Allah Ta'ala thawaba man tafa bil baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa madr. Maka pada malam keenam Allah akan memberikan pahala seperti pahala malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur, dan setiap batu dan tanah pun meminta ampun untuknya. Maka ketika kita sholat di malam yang keenam, itu sama seperti pahala malaikat ketika melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Dan bayangkan, batu dan tanah pun yang ada di sana akan bermohon akan ampunan kepada kita. Itu fadilah untuk malam yang ke-6. Keutamaan salat tarawih malam ke-7, wa fi lailatil sabi'ah faka'annama adraka Musa alaihi salam wa nasrahu ala Fir'aun wa Haman. Pada malam ke-7 seakan-akan menemui zaman Nabi Musa alaihissalam dan menolongnya dari serangan Fir'aun dan Haman. Maka pada malam ke-7 ini Allah Subhanahu wa taala akan menganggap kita bertemu dengan masanya Nabi Musa, zamannya Nabi Musa, dan kita menolong Nabi Musa alaihissalam dari serangan Fir'aun dan Haman. Bayangkan kita ketika menolong seorang nabi, tentu Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang luar biasa kepada kita. Yang ke-8, wa fi lailatul tsaminah a'tahu Allah Ta'ala ma a'ta Ibrahim alaihi salam
Pada malam ke-8 Allah berikan anugerah sebagaimana anugerah yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka anugerah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kita juga akan dapatkan ketika kita melaksanakan sholat tarawih malam ke-8. Kemudian malam yang ke-9, wa fi lailatit tasi'ah faka'annama 'abdallah ta'ala ibadatan nabi alaihi salatu wassalam. Pada malam ke-9 seakan-akan beribadah kepada Allah sebagaimana ibadahnya para nabi. Tak bisa kita bayangkan ibadahnya para nabi itu sungguh luar biasa. Mereka beribadah itu memang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempergunakan seluruh waktunya untuk ibadah. Maka ketika kita melaksanakan malam yang ke-9 itu sama seperti kita melakukan ibadahnya para nabi. Kemudian keutamaan malam yang ke-10, wa fi lailatil ashirah yarzuqullaha ta'ala khaira dunya wal akhirah. Pada malam yang ke-10 Allah akan memberikan kebaikan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Maka sering kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka pada malam yang ke-10 ini Allah akan memberikan kebaikan yang lebih baik daripada dunia dan akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran fadilah, keutamaan bagi orang-orang yang mau melaksanakan sholat tarawih. Mungkin hari ini cukup sampai 10 malam pertama saja. Nanti akan kita lanjutkan di part 2 mulai dari malam yang ke-11 sampai malam yang ke-20. Nanti kita lanjutkan juga di part 3-nya malam yang ke-21 sampai malam yang ke-30. Insyaallah semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam melaksanakan puasa dan beribadah kepada Allah, mempergunakan waktu Ramadan ini dengan baik, melakukan hal-hal yang bermanfaat dan memperbanyak amal ibadah, karena setiap amal ibadah di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.